Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bu Siti. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Air menjadi sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup di bumi. Bahkan air disebut sebagai sumber kehidupan karena fungsi atau manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup. Air termasuk sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini artinya jumlah air tidak akan habis dan akan selalu ada. Jadi, apakah siklus air itu? Siklus air yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air: evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Ayo kita cari tahu satu persatu. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Misalnya dari danau, sungai, laut, atau permukaan air lain. Kunci utama dari evaporasi adalah panas matahari. Tumbuhan juga mengalami penguapan karena panas matahari. Penguapan dari tumbuhan disebut transpirasi. Pembentukan awan. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau pengembunan yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya menjadi semakin rendah. Presipitasi. Apakah anak-anak pernah mendengar istilah presipitasi? Mungkin istilah ini terdengar asing. Sebutan lain dari presipitasi adalah hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Infiltrasi. Proses terakhir pada siklus air adalah infiltrasi, atau disebut juga sebagai penyerapan air dalam tanah. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Selain mengalir ke berbagai sumber air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke dalam tanah. Bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Singkatnya, air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi deh jadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air yang ada di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun, karena terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Tahapan siklus air yang sangat bermanfaat bagi bumi adalah peristiwa hujan. Dengan adanya hujan, maka air laut yang asin berubah menjadi air tawar. Manfaat hujan adalah menyediakan air untuk keperluan makhluk hidup. Manfaat air bagi makhluk hidup antara lain adalah: bagi manusia, air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan keperluan rumah tangga seperti minum, mandi, mencuci baju, ataupun memasak. Air juga dapat dimanfaatkan bagi sarana rekreasi dan olahraga seperti renang, berselancar, arung jeram, dan sebagainya. Dan juga sebagai sarana transportasi. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, sebagai tempat hidup untuk beberapa hewan yang hidup di air, untuk membersihkan tubuh, dan mendinginkan suhu tubuh seperti pada kuda Nil. Tahukah kalian bahwa kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air loh? Kuda Nil berendam dalam air untuk menjaga tubuhnya tetap dingin.
Sedangkan bagi tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup bagi beberapa jenis tumbuhan, seperti eceng gondok, tanaman apu-apu, dan teratai. Dan juga sebagai bahan utama proses fotosintesis. Begitu banyak manfaat air bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, gunakan air dengan bijak dan jagalah sumber-sumber air di sekitar kita. Untuk menambah pemahaman materi hari ini, yuk kerjakan soal di Google Classroom. Selamat mengerjakan!